Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia. Di sini saya mau menyampaikan sesuatu atau kita bisa bertukar pikiran melalui ilmu agama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang zaman-zaman sekarang ini, masa-masa sekarang ini, zaman teknologi, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan adu domba, bahkan zaman yang penuh dengan kemaksiatan yang sangat luar biasa. Nah, saya akan memulai, tapi terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua sebagai hambanya. Baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat panjang umur, bahkan yang paling berharga adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kenikmatan ini selalu kita upayakan, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Untuk itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ma'assalam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai hambanya yang nantinya akan mendapatkan syafaatul udmanya. Lebih-lebih syafaatul udma yang nanti kita terima di akhirat. Amin Allahumma amin. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu masih hidup, beliau pernah berpesan kepada umatnya dengan sabdanya, badiru bil a'mali fitanan ka qata'il laili al mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'radin minad dunya. Bergegaslah menjalankan amal-amal yang soleh, sebab akan terjadi berbagai macam fitnah bagikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di saat itu orang-orang yang pagi harinya beriman, sorenya menjadi kafir, dan sore harinya beriman, pagi harinya menjadi kafir. Mereka pada menjauh atau menggadaikan agamanya dengan kemewahan dunia. Bahaya ini kalau hati kita sudah dimasuki yang namanya hubbud dunya, senang betul terhadap dunia. Ini bahaya. Senang boleh, tapi jangan sampai begitu senang terhadap dunia. Nah, di dalam hadis di atas, Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan fitnah dengan malam yang gelap gulita. Malam yang tidak diterangi cahaya apapun. Itu berarti
fitnah yang menimpa manusia bukan hanya sekedar fitnah, melainkan merupakan kesenangan yang menyesatkan. Sebab malam menurut lazimnya adalah waktu yang diliputi kegelapan, sehingga akan menyesatkan siapa saja yang tidak membawa alat penerang. Coba bayangkan, seandainya rumah kita terjadi mati lampu, mati listrik, udah seperti apa rasanya? Gelap gulita tanpa ada penerang. Bahkan di rumah tidak punya yang namanya lilin. Pada zaman dahulu lampu ublik tidak punya. HP lowbat, mati baterainya. Terus rasanya seperti apa? Di dalam satu ruangan tanpa ada cahaya apapun. Kita seperti orang buta. Nah, fitnah yang dimaksud adalah akan terjadi pada suatu masa di mana manusia sudah tidak mempedulikan agamanya. Sekarang banyak terjadi. Agama sudah tergadaikan dengan sesuatu yang berharga baginya, yakni harta benda. Karena seakan-akan harta itu adalah sesuatu yang membawa kebahagiaan. Padahal sesuatu yang memberikan kebahagiaan kita ini bukan hanya sekedar harta, tapi sesungguhnya adalah hati kita. Al-ghina ginan nafsi. Sesungguhnya kekayaan itu adalah kaya hati, bukan kaya harta. Nah, mereka tidak lagi mempedulikan aturan-aturan agama yang sudah ditentukan, melanggar syariat agama Islam, sehingga dia tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Semua diterjang, baik itu halal, haram, semua dilanggar semua. Karena apa? Karena itu tadi, hatinya sudah gelap gulita, dia tidak bisa melihat, Masya Allah, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang diperintahkan oleh agama ditinggalkan, dan yang dilarang malah dilakukan demi mengejar apa? Kemewahan dunia belaka. Demi mengejar kemewahan yang mungkin baginya bisa menjamin kebahagiaan di dunia. Padahal itu, Masya Allah, tidak bisa kalau hati kita tetap mempunyai hati yang gelap gulita, sehingga mereka tidak lagi mempunyai iman yang kokoh dan mudah tergoyahkan dengan iming-iming dunia. Ini harus kita pahami, harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan sampai hati kita ini benar-benar mencintai dunia. Cintailah apa yang sudah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya bagi orang yang mau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka orang itu akan terus saya tambahkan nikmat. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau orang itu selalu mengkufuri atas nikmat yang sudah saya berikan, kata Allah, maka tidak segan-segan Allah akan menurunkan azab kepada orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk selalu bertakwa. Artinya takwa apa?
takut terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap sesuatu yang menjadikan orang itu berbuat maksiat, yang menjadikan orang itu mempunyai dosa. Karena apa? Surga itu nanti ditempati bagi orang-orang yang takwa. Takut, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat terhadap perintahnya, taat terhadap larangannya. Emang tidak gampang menjadi orang yang takwa, tapi bisa kita latih hati kita, diri kita, by step. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak bisa ngelak. Kita lari ke lubang semut pun Allah tahu apa yang kita berbuat. Masya Allah. Ayolah kita sama-sama introspeksi diri, mengoreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu mengoreksi orang lain. Banyak sekarang itu orang itu tidak bisa mengintrospeksi dirinya, tapi justru malah mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain. Hindarilah itu semua. Nah, para pemirsa yang berbahagia, dari ulasan ayat di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemilauannya dunia, keindahan dunia, dan kemegahan dunia itu bisa menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kenistaan. Oleh sebab itu, kemilauannya, keindahan, dan kemegahan dunia itu termasuk sebagian perkara yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya setelah baginda Nabi meninggal dunia. Apa sekarang sudah terjadi yang dulu dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sekarang terjadi kepada umatnya. Masya Allah. Apalagi sekarang sudah zaman teknologi, zaman canggih. Bukan hanya ucapan yang bisa bikin celaka, tapi jari kita ini kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan ladang dosa bagi kita. Masya Allah. Inni mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, kata baginda Nabi, atas kalian sepeninggalanku nanti adalah terbuka lebarnya kemewahan dan keindahan dunia. Nah, gimana? Sudah terbukti kan? Nah, sekarang apa yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sudah terjadi di zaman sekarang. Sudah banyak umat Nabi Muhammad yang sibuk dengan urusan dunia sehingga dia lupa dengan yang namanya urusan akhirat. Padahal menurut presentasi kehidupan ini, saya ingat betul apa yang sudah diberikan ilmu oleh para kiai-kiai saya dulu waktu masih di pondok pesantren. Cara wong Jawa ngeten. Wong urip iku kudu iso ngerti uripe sakbenere. Artosipun urip ning donya iki goleka sing 70%. Gitu.
kanggo sangu ana ing akhirat. Nah, jadi 75%, maaf, 75% ini buat bekal nanti menuju akhirat. Nah, untuk yang 25% ini buat bekal hidup di dunia. Kenapa? Di dunia kok lebih sedikit persentasinya? Sudah pasti tahu lah. Berapa sih umur kita hidup di dunia? Ya paling banter lah 80 tahun, 75, mentok 90, bahkan maksimal pun 100 tahun. Iya kan? Langka itu. Sementara ler kadya wong sing mampir ngombe. Mampir itu hanya sementara. Ya, kita merasakan haus, kita minum, sudah lega. Ya kan? Sementara. Tapi ingat, kehidupan yang abadi adalah kehidupan yang di akhirat nanti. Itulah kenapa awake dhewe iki kon sangu sing akeh nalika urip ana ing akhirat mangke. Kok ngantos para yai itu memberikan persentase 75%. Karena kehidupan kita nanti adalah kehidupan yang sangat luar biasa. Tidak seperti kehidupan yang di dunia. Bahkan hitungan tahun pun, hitungan hari pun beda dengan hitungan di akhirat. Itulah salah satu bentuk kula panjenengan sami kedah bersungguh-sungguh golek sangu saakeh-akehe kanggo urip ana ing akhirat. Nah, para pemirsa yang berbahagia, marilah kita mengingat sabda baginda Nabi Muhammad SAW melalui hadis Sa'id bin Abi Jabir. Ad-dunya mata'ul gurur in alhadka an tulabil akhirah. Fadamma idza ta'adka ila tulabi ridwanullahi wa tulabil akhirah. Fa ni'mal mata' wa ni'mal wasilah. Dunia itu adalah harta kesenangan yang penuh dengan tipuan dan kepalsuan. Sehingga banyak orang yang melupakan akhirat. Sekarang banyak uang dikit, ya kan? Merah-merah uangnya, dia lupa ngaji. Sibuk ngitung uang terus, ya kan? Dagangannya laris, ada adzan dikumandangkan, dia lupa dengan waktu sholatnya, sibuk ngelayani pembelinya. Itulah tanda-tanda orang yang sudah melupakan namanya akhirat. Yang walaupun kita itu tidak bisa tepat waktu, di dalam hati kita harus kita ada niat, ya Allah, pada saat ini maaf ya Allah, saya belum bisa menjalankan sholat pada tepat waktunya. Tapi insya Allah nanti saya berjanji jam 1 saya akan menjalankan sholat. Itu namanya azam di dalam hati. Harus itu. Nah, nanti kalau sudah jam 1 kita menjalankan sholat. Nah, aman itu. Nah, ini penting. Terus, tetapi apabila harta itu mengajak menuju ridho Allah dan amal akhirat, maka harta itu akan menjadi pelantara yang paling baik. Jadi kalau memang harta rezeki yang kita cari itu bisa mengajak menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak lupa lalai dengan urusan akhirat, kita tetap ingat dengan yang namanya akhirat, maka rezeki, aktivitas yang kita jalankan itu akan menjadi wasilah pelantara kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau memang
harta kita yang kita cari, rezeki yang kita cari, itu menjadikan diri kita lupa terhadap akhirat, lupa sholat, lupa berzikir, lupa pengajian, mencari ilmu, ya kan? Maka harta itu justru akan menjadi malapetaka bagi kita nanti kalau kita hidup di akhirat. Bahkan belum sampai akhirat, sampai alam barzah pun, di dalam kubur, harta itu bisa menjadi hewan-hewan yang sangat buas yang bisa menyiksa diri kita. Tapi kalau harta ini benar-benar bisa menjadi harta yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sibuk mencari harta tapi masih lupa dengan yang namanya akhirat, masih ingat artinya masih ingat dengan yang namanya akhirat, masih mau menjalankan ibadah, berangkat pengajian, mencari ilmu, istighosaan, kegiatan apapun yang intinya adalah beribadah, maka harta benda yang semacam ini akan menjadi teman bagi kita nanti di alam barzah, di dalam kubur. Luar biasa. Nah, para pemirsa yang berbahagia, maka dari itu baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan instruksi sekaligus peringatan bagi umatnya lewat hadisnya. Idza uddimat ummatid dunya nuzi'at minha haibatil Islam wa idza tarakatil amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar khurrimat barakatul wahyu wa idza tashabbat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan, membangga-banggakan hartanya, pangkat dan jabatannya, maka kemegahan Islam yang ada pada dirinya bakal dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bentuk orang yang iri, orang yang dengki terhadap sesama. Tetangganya beli motor, Masya Allah, iri dia. Tetangganya beli kulkas, hatinya panas. Tetangganya beli mobil, suaminya dibentak-bentak. Ayah, itu tetangga sebelah itu baru kemarin berumah tangga, sudah bisa beli mobil. Terus kapan ayah memberikan mobil buat saya? Padahal kita hidup sudah bertahun-tahun, tapi kenapa kehidupan kita terus seperti ini? Suaminya dibentak-bentak, ya kan? Masya Allah, orang iri itu memang penyakit yang sangat luar biasa. Itulah kalau di dalam diri hati kita masih ada penyakit yang namanya iri, dengki, hasud, takabur, sulit kita itu menjadi orang yang baik. Apalagi memaafkan terhadap sesama, sulit, karena di dalam hati kita sudah kotor, sudah dimasuki barang-barang yang seperti itu, ya. Makanya mari kita sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Biar apa? Hati kita selalu bersih dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis tadi, orang yang semacam itu, mereka sudah tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tadi di depan sudah saya terangkan mana yang halal dan mana yang haram. Nah, dan apabila umatku sudah berani meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, artinya dia sudah berani melakukan kemaksiatan, sudah berani melakukan dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan berkah wahyu. Coba kalau hidup kita ini sudah tidak dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa kehidupan kita? Kita bisa semacam ini.
kita bisa makan setiap harinya, kita bisa menjalankan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu artinya bukan banyak. Walaupun hasil rezeki kita itu sedikit, tapi kalau kita itu terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menerima rezeki yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa cukup bukan kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang namanya berkah. Apalah artinya harta banyak, ya kan? Mobil banyak, rumah mewah, tapi isi yang ada di dalam rumahnya terus-terusan sakit, ya kan? Dikasih makan enak nggak mau, ya kan? Maunya ya seperti orang-orang yang nggak punya, ya kan? Ya kan? Nah itu kan artinya kan tidak nikmat, ya kan? Punya duit banyak tapi dibelikan sate nggak mau, katanya darah tinggi, ya kan? Dikasih emping nggak mau, katanya asam urat. Apa artinya uang banyak kalau diri kita tidak bisa menikmati sesuatu yang sangat lezat itu, makanan yang sangat lezat itu, ya kan? Itulah harta yang tidak berkah, karena manusia yang mempunyai harta tersebut tidak bisa menikmatinya. Lebih baik hidup kita sederhana, ya, makan apa adanya. Yang penting jiwa kita sehat dohir batin, sehingga makan apapun bisa merasakan nikmat luar biasa. Bahkan kita tidak punya kasur pun bisa tidur ngorok. Karena apa? Karena nikmat. Hatinya ini ikhlas menerima rezeki yang sudah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya banyaklah bersyukur. Nah, para pemirsa yang berbahagia, mereka sudah tidak faham yang namanya isi Al-Quran dan hadis. Maka penting sekali kita memahami isi Al-Quran dan sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Gimana caranya agar kita faham tentang isi Al-Quran dan tentu sunnah-sunnah baginda Nabi? Kita harus dekat dengan para ulama, ikut di dalam majlis ta'lim. Man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man ajlastahu fid dunya ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau duduk barengan, ya kan, mengunjungi majlis ta'lim, di situ bertemu dengan para yai, para ulama, orang-orang yang soleh, maka lir kadiyo wong iku lungguh bebarengan kareh kanjeng Nabi di dunia. Mula wong iku nak wis ngrasakno lungguh bareng ning donya karo kanjeng Nabi. Janjine kanjeng Nabi, waman ajlastahu ma'i yaumal qiyamah, mongko wong iku bakal lungguh bareng karo aku besok ana ing dina kiamah, yaiku ana ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, yang kedua, apabila umatku, ini kata baginda Nabi, sudah tidak bisa rukun, tidak bisa bersatu antara satu dengan yang lainnya, maka Allah akan melepaskan pandangannya dari rahmatnya. Nah, ini penting. Kita sebagai makhluk yang bermasyarakat, punya tetangga kanan kiri, kita harus baik terhadap siapapun. Jangan sampai kita itu mengucapkan sesuatu itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Hati-hati kita mengetik, ya kan, memberikan kata-kata sesuatu, kita upload di medsos, jangan sampai kata-kata itu menyakiti hati orang lain. Sudahlah, kita introspeksi diri kita masing-masing, jangan sampai menyalahkan orang lain. Kita rukun bersatu, karena kunci rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun di muka bumi ini
bisa diberikan kepada hambanya, asalkan hambanya mau rukun bersatu terhadap yang lain. Yang ketiga adalah jadikanlah harta kita sebagai pelantara untuk bermujahadah, yaitu mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri kita untuk selalu memperbaiki kelalaian, kekurangan, dan kesalahan kita. Artinya, jadilah harta benda kita yang kita miliki untuk selalu bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, golek rezeki kanggo sangu taat, kanggo sangu ibadah. Aja golek rezeki kanggo sangu maksiat tambah dosa, niku mboten angsal. Ingkang nomor 3, jadikanlah harta kita sebagai pelantara untuk bermuraqabah, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memantau diri untuk merasakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memantau kita. Apapun yang kita lakukan pasti dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sikap ini kita miliki, maka kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekat apa sih Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya yang bertakwa? Sedekat urat nadi kita. Inilah lebih dekat, ya kan? Ini kita harus tahu Allah itu lebih dekat. Maka apapun yang kita lakukan, Allah Maha tahu. Bahkan kita itu bersembunyi di kolong jembatan pun, bersembunyi di dalam lubang semut pun, apa yang kita lakukan di dalam, Allah Maha tahu. Maka hati-hati, pada zaman sekarang ini kita harus bisa menjadi orang yang lebih baik lah. Boleh kita itu bermain medsos, ya kan? Tapi jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik di dalam kata-kata itu menjadikan orang lain itu tersinggung, menjadikan orang lain itu sakit hati. Tapi jadikanlah bahwa HP itu adalah sebagai ladang ibadah, ladang pahala bagi kita. Gimana caranya? Uploadlah sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, bahkan bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita itu mengupload sesuatu yang intinya nanti bisa menjadikan efek yang tidak baik buat diri kita. Nah, untuk itu marilah teman-teman, hendaknya kita betul-betul berupaya meningkatkan amaliyah ubudiyah kita. Mudah-mudahan dengan kehidupan kita yang kita jalani, kita semakin lebih baik. Karena apa? Kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadikanlah umur yang mantola umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu barang siapa yang dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hasuna amaluhu, berperilakulah baik terhadap sesama, ngamalo sing apik, berbuatlah yang baik, ya. Urip iku kudu duwe adab, tratap susila, nun inggih akhlakul karimah. Apalah artinya ilmu tinggi, pintar, tapi tidak berakhlak. Lebih baik gak begitu pintar, gak begitu alim, tapi akhlaknya luar biasa. Tapi lebih baik lagi, sudah cerdas, pintar, akhlakul karimah, akhlaknya luar biasa. Itulah jauh lebih baik. Maka jangan sampai kita itu diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi malah seperti ini. Wa man tola umruhu wa sa'a amaluhu.
kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk beribadah amal baik, tapi malah digunakan untuk perbuatan maksiat. Karena itu akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi diri kita hidup di dunia. Mudah-mudahan kehidupan kita semakin hari semakin bermanfaat, dan tingkat keimanan kita semakin hari semakin bertambah. Jangan sampai kita itu mempunyai tingkat keimanan yang mudha'afah, tingkat keimanan yang paling apes, yang paling rendah. Jangan sampai. Minimal tingkat keimanan kita adalah tingkat keimanan yang muraqabah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih berusaha untuk mempunyai tingkat keimanan yang namanya maqam musyahadah. Karena ini adalah tingkat keimanan yang paling tinggi, maka jaminan swarga, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dan kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita berbuat mudah-mudahan bisa bermanfaat, baik itu bermanfaat di dunia maupun bermanfaat di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.